Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Nugrahwati Taufik dengan NIM 214110303130 dari kelas 1 HTNC. Di sini saya akan mempresentasikan makalah revisi individu tentang menulis karya ilmiah. Yang pertama, definisi karya ilmiah. Karya ilmiah atau karya tulis ilmiah menurut Perlindungan Pardede adalah tulisan yang mengungkapkan buah pikiran yang diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap suatu yang disusun menurut metode dan sistematika tertentu, dan yang isi dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Karya ilmiah di sini berisi fakta, di mana fakta tersebut selain dapat dibuktikan kebenarannya, juga dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan simpulan. Menurut para ahli yang bernama Dwiloka dan Riana, mengartikan karya ilmiah atau artikel ilmiah merupakan karya seorang ilmuwan atau pembangunan yang hendak membangun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang didapat melalui literatur, pengalaman, dan seni penelitian. Kemudian, pengertian karya tulis ilmiah menurut KBBI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis diterbitkan yang mengungkapkan hasil penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau tim dengan memenuhi kaidah serta etika keilmuan yang ditaati oleh masyarakat keilmuan. Untuk pembahasan yang selanjutnya, ada sistematika struktur karya ilmiah. Yang pertama ada halaman judul. Halaman judul memberikan identitas umum terhadap karya ilmiah yang dibuat. Sebuah judul pada dasarnya menggambarkan kelengkapan menganalisis, jangkauan wilayah, dominan penelitian, waktu, dan metode yang dipakai serta kesimpulan yang didapat. Kemudian yang kedua ada lembar pengesahan. Lembar pengesahan di sini berisi identitas tulisan disertai dengan tanda tangan sebagai bukti pengesahan atau suatu karya ilmiah. Yang ketiga ada kata pengantar. Kata pengantar di sini berisi tentang ucapan puji syukur, rasa terima kasih penulis kepada siapapun yang terlibat atau yang membantu dalam penulisan karya ilmiah penulis tersebut. Yang keempat ada daftar isi. Daftar isi di sini merupakan penyusunan isi sesuai halaman untuk memudahkan pembaca mengetahui klasifikasi dan keseluruhan isi tulisan. Yang kelima, daftar tabel. Daftar tabel merupakan penyusunan tabel atau data statistik sesuai halaman untuk memudahkan penelusuran tabel terkait. Yang keenam, pendahuluan. Pendahuluan di sini berisi paparan tentang apa yang menjadi masalah dengan latar belakangnya. Kemudian yang ketujuh ada landasan teori atau tinjauan pustaka. Landasan teori atau tinjauan pustaka ataupun pustaka merupakan paparan tentang kerangka, acuan, atau objek yang digunakan dalam memecahkan masalah. Bab ini berisi gambaran teori-teori yang pernah ada yang berkaitan dengan masalah yang digarap. Kemudian, selanjutnya ada metode penulisan. Paparan mengenai apa yang dilakukan dalam suatu penelitian atau langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan suatu penelitian dan dikemas dalam berbagai metode penelitian. Kemudian, analisis dan sintesis. Analisis dan sintesis di sini jawaban terhadap pertanyaan apa yang dikemukakan umum dibahas dalam bagian temuan atau hasil. Hasil-hasil penelitian harus mampu berfungsi sebagai alat pembuktian. Yang selanjutnya ada simpulan dan saran. Simpulan merupakan pertanyaan singkat yang mengungkapkan hasil penyelidikan secara menyeluruh. Saran merupakan pertanyaan yang bertujuan untuk penyempurnaan hasil akhir penyelidikan. Kemudian yang selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi judul-judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah
karangan atau sebagian dan karangan yang telah digarap. Selanjutnya, langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama, ada penentuan topik. Dalam suatu tulisan, topik merupakan landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber penentuan topik dalam sebuah tulisan. Yang kedua, ada penentuan tema. Sebuah tulisan dikatakan baik apabila tema dikembangkan secara terperinci dan jelas. Adanya gagasan sentral, rincian yang teratur, dan susunan kalimat yang dijelaskan menghasilkan tulisan yang menarik dan enak dibaca. Kemudian yang ketiga, ada judul. Apabila topik dan tema sudah ditentukan, barulah penulis merumuskan judul karya tulisnya. Judul yang dirumuskan bersifatnya tentatif, karena selama proses penulisan ada kemungkinan judul berubah. Yang keempat, mengenali target pembaca. Untuk memaksimalkan manfaat tulisan bagi pembaca, perlu dibuat asumsi tingkat pengetahuan target pembaca tulisan tersebut. Yang kelima, ada pengumpulan data. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari informasi. Yang kedua, menyusun daftar angket. Yang ketiga, melakukan wawancara. Yang keempat, melakukan pengamatan di lapangan. Yang kelima, melakukan percobaan di laboratorium. Kemudian selanjutnya yang keenam, penulisan dan penyusunan data. Menulis merupakan suatu proses kreatif yang banyak melibatkan cara berpikir daripada memusat. Seperti layaknya perlu yang memiliki imajinasi lukisan. Penulis memiliki banyak gagasan dalam menuliskannya. Kendati secara teknik ada kriteria-kriteria yang dapat diikutinya, tapi wujud yang akan dihasilkan sangat bergantung pada kepawaian penulis dalam mengungkapkan gagasan. Yang ketujuh, ada pemeriksaan. Pemeriksaan data atau penelitian dapat dilakukan melalui tahap penerapan bahasa sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan paragraf. Yang kedua, penerapan kalimat baku. Yang ketiga, penerapan diksi atau pilihan kata. Dan yang terakhir adalah penerapan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.